Nah, masalahnya yang jadi masalah adalah gayanya naik, penghasilannya yang enggak. Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu dong 100 gitu. Betul ya. Sahabat pendidik semua, kembali lagi dengan saya Indra di Big Bang Education. Nah, ini podcastnya Kuanta yang membahas tentang dunia pendidikan. Wah, ini menarik ini ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih. Kita kedatangan dengan Coach Frida ini ya. Wah, ini ada Coach Frida. Sehat Coach Frida ya? Alhamdulillah sehat Coach Indra. Alhamdulillah. Coach Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini Coach Frida ini kayaknya semakin hari semakin banyak ini sekolah yang minta didampingi ini kayaknya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini hari ini ada jadwal Zoom hari ini atau? Alhamdulillah kosong, kayaknya bisa menemani Coach Indra ya. Alhamdulillah. Terima kasih nih Coach Frida. Nah, ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame nih belakangan ini Coach Frida ya. Jadi kan sekarang ini akhir-akhir ini ya, itu kan lagi rame iklan pinjaman online ya, atau pinjol gitu ya. Biasanya disebutnya gitu ya. Kayaknya saya gitu ya, kalau buka handphone gitu ya, buka YouTube sering gitu dapat iklan-iklannya gitu ya. Wah, kok tahu dia kalau saya nggak punya uang gitu. Nah, itu kadang-kadang. Nah, ini kalau menurut Coach Frida ini kan juga salah satu yang dulu pernah di keuangan juga ya, Coach Frida ya, kacamata keuangan gitu ya. Nah, kalau menurut Coach Frida gimana fenomena saat ini terkait dengan pinjaman online ini Coach Frida? Oke, baik. Pinjaman online itu kan mungkin karena perubahan zaman ya. Iya. Nah, sekarang kan zamannya zaman digital gitu ya. Maka informasi itu kan semakin mudah untuk diakses gitu. Nah, masuklah di situ mungkin lembaga-lembaga yang menyediakan pinjaman online gitu ya. Melalui media-media digital di mana memang akhirnya ketika kita buka media sosial apapun itu selalu ada iklan pinjaman online ya. Betul. Mau di aplikasi manapun lah, terutama di aplikasi marketplace gitu ya. Nah, mungkin fenomena itu terjadi ya karena adanya perubahan zaman ini gitu ya. Di mana era digital sudah semakin meluas gitu. Iya, betul. Tapi sedih nggak sih? Maksudnya banyaknya itu berarti kan kalau secara sekilas gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan makin masif nih ya, makin banyak. Berarti kan sebenarnya demand-nya makin banyak dong harusnya berarti ya. Itu bukannya kita kayak sedih ya, kok sekarang banyak orang itu terlilit hutang gitu ya. Faktor ekonomi juga ya. Jadi selain semakin mudahnya kita itu mengakses informasi, maka akhirnya meningkatkan konsumtif gitu ya, semakin tinggi gitu. Makanya tingkat konsumtif itu semakin tinggi karena semakin mudah orang itu mendapatkan iklan penawaran gitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya orang kadang terjebak akhirnya di pinjaman online. Nah, cuma pinjaman online ini kan juga ada yang legal, ada yang ilegal gitu. Yang legal saja kalau kita nggak memanage, kalau kita nggak tahu ilmunya, itu kita bisa terjebak, apalagi yang ilegal gitu. Kalau kita lihat iklan-iklan itu kan banyak ya sekarang. Pinjaman online itu digrebek gitu ya, yang ilegal gitu. Betul. Itu sih Coach Indra. Iya, sekarang ini kan juga kayaknya apps-nya juga makin banyak gitu ya Coach Frida ya. Muncul satu persatu gitu. Kayaknya kok makin banyak gitu. Jangan-jangan di podcast kita ini nanti juga ada ini. Iya, bisa jadi iklannya itu juga gitu. Betul. Yang awalnya nggak kepikiran mau ngutang gitu ya, jadi akhirnya kayaknya ini mungkin petunjuk dari yang Maha Kuasa untuk saya bisa meningkatkan ekonomi saya dengan meminjam gitu. Nah, itu nih yang perlu di manage gitu ya. Kalau kita nggak bisa memanage diri gitu ya, pasti kita akan tergiur, apalagi penawaran yang diberikan itu kan sangat mudah sekali gitu loh.
Beda dengan zaman dahulu ketika kita akan mengajukan pinjaman itu banyak sekali syarat yang harus dipenuhi dan ketika itu tidak memenuhi syarat ya tidak bisa. Iya, betul. Nah, kalau sekarang hanya cukup mudah, KTP aja gitu udah bisa gitu loh. Atau hanya cukup, bahkan ada yang hanya cukup nomor handphone gitu loh. Itu udah bisa mendapatkan pinjaman. Iya, betul. Tapi kalau menurut Coach Frida ya, menurut hematnya Coach Frida, kira-kira penyebab utamanya itu apa sih sebenarnya Coach Frida? Oke, kalau kita lihat, kalau tadi kan udah disebut ya konsumtif. Nah, yang mana konsumtif itu karena apa sih? Nah, yang utama ini adalah karena gaya hidup gitu. Kalau kita tahu ya, semakin tinggi gaya, ya kan, seharusnya idealnya modalnya itu atau penghasilan itu kan harusnya naik juga ya. Iya, inline juga ya saya. Nah, masalahnya yang jadi masalah adalah gayanya naik, penghasilannya enggak. Itu. Ini yang bikin masalah gitu. Karena ya itu tadi ya, arus informasi yang begitu cepat, mudahnya kita mendapatkan informasi, akhirnya membuat kita gaya hidup itu meningkat, cepat terpengaruh gitu nih Coach Indra. Nah, kemudian tidak memikirkan bagaimana untuk menunjang gaya hidup ini, gitu kan? Akhirnya mereka terjebak dalam tergiur dalam pinjaman-pinjaman online yang seperti itu. Betul. Ya, dan mirisnya ya Coach Frida ya, kemarin saya sempat baca-baca juga gitu ya, yang persentasenya yang lebih besar itu dari sisi profesi ya, yang melakukan pinjaman online gitu ya, ternyata guru. Nah ini kan kita juga, makanya ini konteksnya kita bahas ini karena memang berkaitan dengan guru ya. Karena kan kalau kuanta kan di dunia pendidikan gitu ya, kita lihat ternyata guru-guru ini banyak yang dalam tanda kutip terjerat gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, terjerat dari pinjaman online ini gitu ya. Akhirnya berdampak kemana-mana, ke sosialnya berdampak juga, finansial sudah pasti gitu kan ya. Nah, kalau kita balik zaman dulu gitu ya, guru-guru ini kan memang dari dulu kan sudah dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa ya, betul ya. Artinya kalau kita bicara pendapatan gitu kan ya, memang dari dulu ya harus kita akui memang nggak bagus-bagus banget gitu kan ya. Nah, tapi dulu mereka nggak banyak yang terjerat hutang gitu ya. Nah, ini gimana fenomenanya? Oke, sebenarnya antara kalau kita berbicara terjerat hutangnya, sebenarnya dulu sama sekarang itu pasti ada, ya kan? Guru yang terjerat hutang. Bedanya kalau dulu tidak banyak yang terblow up gitu ya, informasi itu. Kalau dulu nggak ada pinjaman online. Iya, ya kan? Adanya ya pinjaman mungkin yang berkedok lembaga-lembaga keuangan yang ilegal, misal kayak ada itu koperasi ilegal gitu ya, koperasi simpan pinjam gitu ya. Kemudian ada juga kayak asuransi gitu. Itu juga banyak guru-guru yang kena kalau dulu itu. Jadi tapi kalau pinjaman online yang semakin kesini itu kan semakin mudah tuh yang pinjaman online. Nah, apalagi guru ini kan salah satu profesi dengan kayak pendapatan yang paling rendah gitu ya. Otomatis dia sebenarnya ini juga ya nyambung juga ya inline-nya ya. Antara penghasilan juga ternyata fenomena yang terjadi adalah profesi guru merupakan profesi yang paling banyak terjerat pinjol gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini pentingnya gitu, harus ada literasi keuangan gitu. Biar sebenarnya pinjaman online itu kan kalau kita bisa tahu ilmunya gitu ya, tahu ilmunya, insya Allah kita pasti bisa menyelesaikan. Nah, berhubung kebanyakan mungkin ketika melakukan pinjaman online, apply gitu ya, itu dia tidak melakukan analisa terlebih dahulu gitu. Bagaimana penghasilan dia, kemudian digunakan untuk apa. Karena rata-rata Coach Indra, pinjaman online ini itu bukan untuk
kebutuhan atau kebutuhan sehari-hari yang mendesak, itu kebutuhan primer itu bukan. Tapi justru kalau yang saya baca gitu ya dari media terkait dengan fenomena ini itu karena tutup lubang gitu loh. Jadi punya hutang di tempat yang satu, kemudian udah jatuh tempo, dia harus mencari pinjaman yang lain untuk menutup hutang yang awal. Nah, kemudian pinjaman kedua ini juga udah jatuh tempo, harus cari pinjaman lain, harus ditutup. Dia cari lagi. Nah, itu fenomena apa itu? Gali lubang, tutup lubang gitu ya. Gali lubang, tutup lubang gitu ya. Nah, itu yang membuat guru itu akhirnya terjerat di permasalahan pinjaman online ini. Iya, betul. Sebenarnya adanya pinjol atau dan yang lainnya ya. Iya. Itu sebenarnya bukan solusi dari sebuah permasalahan gitu ya. Tapi itu adalah solusi dari sebuah pemenuhan gaya hidup gitu ya. Untuk memuaskan gaya hidup gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan. Yang lebih penting adalah kenapa sih kita berhutang, untuk apa gitu. Untuk apa kita berhutang. Nah, Kak Frida ya, tadi menarik ya, kita bahas tadi limitnya mungkin ya, batas gitu ya. Tapi kan kalau kita kembali ke guru gitu ya, guru ini kan identiknya ya, kita harus akui gitu ya, identiknya adalah orang-orang yang terpelajar gitu kan ya. Makanya dia jadi guru karena dia punya ilmu gitu kan ya, artinya lebih intelektualnya lebih tinggi daripada masyarakat yang lain mungkin gitu ya, secara logika kita berpikir gitu ya. Nah, kalau menurut Coach Frida, kira-kira kok bisa ya mereka dengan intelektual yang harusnya lebih tinggi gitu ya, mereka terjerat di pinjol ini? Apa kira-kira penyebabnya gitu? Ya, yang perlu garis bawahi adalah guru juga manusia gitu ya. Guru juga manusia, pasti juga entah terlepas dari seberapa tinggi ilmunya, seberapa tinggi profesi itu gitu ya. Ya, yang namanya kalau ada kesempatan, kalau ya biasanya pasti akan kena gitu. Jadi terlepas dari itu semua gitu. Tapi sebenarnya inilah ketika di posisi yang mau bikin miris itu, yaitu kenapa kok gurunya ini ya. Betul. Yang belum kita gali lebih dalam adalah apa sih penyebabnya gitu. Nah, itu dia. Nah, penyebab sampai seperti itu gitu. Malah yang perlu kita minimalisir adalah manajemen resikonya, meminimalisirnya itu Coach Indra. Bagaimana ya, itu salah satunya yang bisa dilakukan lembaga pendidikan adalah menciptakan budaya di sekolah itu yang tidak konsumtif. Karena gini Coach Indra, sebagian besar waktu guru itu kan habis di sekolah ya. Iya, betul. Saya ingat kalau dulu itu, zaman dulu sebelum ada teknologi yang berkembang seperti saat ini, itu banyak sekali loh, kayak sekolah itu didatangi sales panci ya kan, sales baju, sales alat pijet atau apa gitu ya. Nah, itu boleh loh masuk sales itu. Akhirnya apa? Akhirnya kan memicu orang jadi pengen beli. Oh, temanku beli, iki lo penting gitu. Kamu nggak beli gitu. Oh ya, akhirnya kan teman-temannya ikut beli gitu. Dengan mengangsur. Itulah contoh, itu kalau zaman dahulu. Nah, kalau zaman sekarang ya tadi bisa marketplace, aku beli ini loh, ini kamu akhirnya ikut. Nah, itulah yang perlu kita ciptakan di lembaga pendidikan, adalah menciptakan budaya yang tidak konsumtif gitu ya. Kalau misalnya, karena sama-sama ya, memberlakukan seragam untuk guru itu juga salah satu cara untuk menekan itu sebenarnya, kalau menurut saya ya. Biar tidak konsumtif tadi ya. Biar tidak, dia kok pakai bajunya gini ya. Murah loh, ini beli di toko orange gitu. Ini aku sepatuku di toko hijau kayak gitu. Nah, sebenarnya penggunaan atribut lembaga mungkin juga salah satunya bisa meminimalisir terjadinya seperti itu ya. Nah, ini menarik ini.
Karena itu yang bisa kita buat lakukan, upayakan gitu ya. Mengubah budaya itu tadi, menggeser budaya konsumtif tadi itu, atau gaya yang terlalu tinggi lah, menurunkan standar konsumtif. Kalau nggak bisa mengubah, paling nggak menurunkan lah ya. Betul. Gitu. Kalau biasanya kalau di sekolah kan sering, ayo ngopi-ngopi yuk gitu, ngopi ke mana, ke Starbucks gitu ya. Nah, ini nanti diganti ngopinya ya di rumah, apa di sekolah pakai dispenser gitu aja. Terus kalau terbiasa ngumpul-ngumpul di mana, di kafe gitu ya, ya udah kita ganti ke di ruang terbuka. Sekarang kan banyak ruang terbuka ya kan, bawa bekal masing-masing makan bersama. Itu tadi mengubah budaya tadi itu loh, menggeser itu. Ya betul, karena memang kadang kita itu beli karena teman kita beli gitu ya. Nah, saya juga pernah kayak gitu soalnya. Karena teman kita beli, iya dia kok beli ya. Oh ya wis aku iya deh. Nah, kalau enggak kita yang jadi kok istilahnya anak sekarang itu meracuni ya. Wah, ayo tak diracuni sama untuk membeli suatu barang gitu. Kalau temennya itu beli itu kayak bangga, ada gitu ya? Kelegaan, kebanggaan tersendiri gitu. Padahal juga gak dibayar juga ya. Nah, itu Coach Indra. Iya, betul. Ya memang itu sangat berpengaruh sih kalau menurut saya juga ya. Jadi bisa diciptakan tadi menurut Coach Firly tadi budaya ya. Budaya di sekolah itu dimodifikasi agar tidak terjadi budaya-budaya yang konsumtif tadi ya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh lembaga gitu kan ya. Terus gimana kalau dari sisi pribadinya Coach Frida? Caranya kita untuk ngatur keuangan kita itu agar terbebas dari pinjaman-pinjaman baik yang online, offline, kartu kredit dan lain sebagainya. Gimana caranya? Kalau Coach Frida sendiri ngatur keuangan gimana sih sebenarnya? Yang pertama adalah mindsetnya dulu nih Coach Indra. Mindset dulu itu yang penting, itu yang dasar. Mindset di mana rezeki itu pasti ada dan sudah ada. Ya, ibaratnya pundi-pundi rezeki Allah tuh sudah menyiapkan masing-masing orang itu dengan pundi-pundi rezekinya masing-masing ya kan. Tinggal bagaimana kita tuh ngambil. Tinggal bagaimana kita itu mengupayakan. Ya, mengupayakan untuk pundi-pundi tersebut Allah cairkan. Gitu. Yang perlu digarisbawahi, di bold adalah ujian itu pasti ada. Ya, ujian itu pasti ada. Allah tuh sudah ngasih clue-nya kan. Kita pasti akan diuji secara harta gitu ya. Ada yang diuji secara dari anak. Nah, ini ujian harta itu pasti ada gitu. Tinggal bagaimana kita tuh yakin bahwasannya rezeki itu sudah ada, sudah Allah tetapkan, tinggal kita ikhtiar. Nah, ikhtiarnya kalau memang kita itu itu tadi yang pertama ya, mindsetnya dulu ya. Mindsetnya pokoknya semua rezeki itu pasti ada dan setiap orang itu pasti ada rezekinya masing-masing. Kalaupun ada ujian, kalaupun kita sedang diuji ekonomi, itu memang ujian yang Allah berikan. Apakah kamu yakin bahwasannya Allah itu sudah menetapkan rezeki untuk kamu? Itu yang pertama. Dan ya selanjutnya yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, yang kedua kalau tadi udah mindset ya, kita udah yakin. Yang kedua adalah ubah gaya hidupmu. Kalau nggak bisa mengubah, turunkan standar konsumtifmu, gitu ya. Karena gaya hidup ini sangat mempengaruhi. Cek lingkunganmu, ya kan. Kalau lingkunganmu itu gaya hidupnya tinggi, ya kamu harus mundur, gitu ya. Kalau nggak gitu, kamu akan terbawa arus. Gitu. Gaya hidup tadi. Yang ketiga ini adalah kalau memang kondisi kita terjepit, harus pinjam. Kan memang Allah tidak melarang untuk hutang piutang, gitu kan. Kalau memang harus pinjam, oke pinjam. Silakan cari rekan atau keluarga yang sekiranya mampu, ya kan, untuk bisa
dipinjami. Tetapi yang harus kita ingat, jaga adab dalam pinjam-meminjam ini ya, hutang piutang ini ya. Karena banyak fenomena sekarang itu yang menghutangi itu yang hutang itu lebih kejam daripada yang menghutangi gitu ya. Nah, itu sehingga orang itu nggak percaya. Makanya banyak yang lari ke pinjol. Nah, bisa jadi orang yang lari ke pinjol, bisa jadi nih, saya juga tidak menjudge gitu ya. Nah, bisa jadi dia udah mentok. Mentok, gak ada orang atau keluarga yang bisa dia pinjamin gitu loh dananya. Akhirnya larilah ke pinjol. Lah, kenapa nggak ada orang yang meminjami? Karena mungkin dia khawatir atau trauma, pernah minjamin orang nggak dikembaliin. Nah, itulah maka menjaga adab ketika utang piutang itu sangat penting sekali. Apalagi sekarang lagi rame nih ya. Gimana? Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu dong 100 gitu. Betul ya. Nah, itu kalau emang sudah mentok ya, nggak ada yang dipinjemin nih. Aduh, nggak ada solusi nih, harus pinjol ini. Itu tadi seperti yang di awal, cek dulu. Jangan langsung ya, apalagi untuk iPhone 15 gitu ya. Apalagi untuk iPhone 15. Tahan tadi tips yang kedua. Tahan gaya hidupnya ya. Tapi saya butuh gitu kan. Kamu untuk apa? Untuk telepon. Masih banyak yang telepon harga 1 juta 2 juta yang hanya untuk telepon, ya kan? Betul. Baik, oke, terima kasih banyak Coach Frida, dari banyak tercerahkan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau memang yang kepepet gitu ya, oke lah pinjam, tapi usahakan ke teman atau kerabat yang pertama tadi dari sisi kalau mungkin kita sebagai seorang muslim gitu ya, kalau kita agamanya Islam gitu ya, terhindar dari riba tadi ya. Menurut saya itu penting banget untuk kita menghindari itu, kecuali memang kepepet banget ya, itu wallahu a'lam, saya nggak tahu lah ya. Yang kedua, jangan impulsif tadi ya, mungkin belinya itu jangan langsung kayaknya nih saya butuh ini, langsung nggak ada uangnya pinjam ya. Apalagi sekarang ada pay later itu ya. Pay letternya dikasih diskon lagi kalau pakai pay letter gitu ya. Nah, itu kita harus mungkin bisa meredam gitu ya. Mungkin kita memang saat itu memang belum saatnya punya itu gitu kan ya. Belum saatnya punya mobil, belum saatnya mungkin punya rumah gitu kan ya. Tadi seperti yang dijelaskan Coach Frida, tadi mungkin insya Allah sudah ada pundi-pundi rezeki kita tuh kan sudah ditetapkan gitu kan ya. Tinggal kita ngambilnya seperti apa caranya gitu ya. Jadi gini, pinjol itu kan itu tadi ya, kalau kita berbicara tentang riba gitu ya. Ya pinjol pasti itu riba. Iya. Bukan berarti ketika kita kepepet gitu ya, kita harus itu pilihan masing-masing orang ya. Jadi kadang saya tuh ini punya kepikiran kayak gini, Coach Indra. Ada nggak ya satu investor gitu ya, menyumbang gitu ya, membuat wakaf produktif gitu ya, wakaf produk sekian gitu untuk digunakan sepan pinjam tanpa adanya tadi itu riba gitu ya. Tapi anggotanya ini amanah gitu. Itu yang sulit itu mencari yang amanah tadi. Itu kan kita berpikir gitu. Ini saya menceritakan gitu di keluarga kecil saya gitu ya. Jadi saya waktu punya Pak D gitu ya, almarhum gitu. Nah, beliau itu mewakafkan gitu ya hartanya itu untuk keluarga ya, untuk keluarga, untuk hutang piutang keluarga gitu. Biar keluarganya itu tidak berhutang keluar. Jadi akan kayak wakaf produktif gitu ya. Nah, itu tuh dikelola untuk pinjaman ke keluarga gitu, tanpa adanya bunga. Betul. Jadi yang pinjam berapa, yang dikembalikan ya sejumlah pinjaman dia gitu. Jadi kadang saya berpikir mungkin perlu ada kayak komunitas atau kalau itu kan harus ada legalitasnya ya. Kayak gitu ya, lembaga kalau pinjaman koperasi lah mungkin ya, jatuhnya mungkin ya. Ya enggak juga sih, koperasi juga
koperasi itu juga ada legalitasnya ya, koperasi simpan pinjam gitu ya, maksudnya itu pun juga ada yang berbunga gitu, Coach Indra gitu. Jadi kadang saya juga berpikir ada nggak ya investor yang kayak gitu gitu loh. Mungkin satu lembaga gitu ya ada investor seperti itu, berapa ya nggak banyak lah, kalau nggak banyak berapa 20 juta atau berapa kok di sekitar itu ya, kemudian itu diputar gitu loh. Jadi kalau habis nggak ada ya nunggu antri gitu. Jadi kalau di keluarga saya gitu, kalau dananya ini udah habis ya antri nunggu sampai yang lainnya nanti bayar di bulan berikutnya gitu. Jadi itu mungkin salah satu solusi kecil yang bisa kita upayakan, karena kalau kita bicara sampai ke pemerintah itu memang ya jauh lah ya gitu ya. Mulai dari diri kita kecil ya, apa yang bisa kita lakukan gitu, paling nggak di keluarga kita. Sepakat. Ya memang kita harus mulai dari langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sentuh. Seperti tadi misalkan kalau kita kan tadi banyak guru ya. Nah yang di sekolah ini gimana caranya sekolah ini biar guru-gurunya tidak meminjam online gitu ya, atau tidak terjerat hutang lah intinya. Nah bisa tadi dengan memberikan seragam, jadi tidak boleh memakai atribut di luar seragam sekolah misalkan. Nanti pakai jaket Eiger gitu ya, lumayan gitu ya. Pakai jaketnya branded, tasnya gurunya branded kan juga memicu untuk konsumtif tadi, kembali lagi ya Coach Frida ya. Mungkin ada pembinaan gitu ya, selalu mengingatkan. Itu penting, pembinaan mindset tadi itu ya. Sama yang baru beli jangan sombong ya. Kadang sombong manas-manas sih gitu ya. Iya, kadang gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Coach Frida. Banyak nih insight yang sudah didapat sama teman-teman juga nih kayaknya ya. Tadi mulai dari mindsetnya dibenahi, terus yang kedua tadi gaya hidupnya disesuaikan, sama yang ketiga tadi apa tadi Coach Frida? Yang ketiga itu kalau memang pinjam gitu ya, cari lembaga atau orang yang bisa memfasilitasi itu. Iya, sama adabnya juga dijaga tadi ya, yang ketiga tadi ya. Kalau minjem tolong jaga adabnya ya. Hei Anda para peminjam. Terima kasih banyak Coach Frida ya. Sama-sama, mohon maaf jika ada yang kurang atau yang salah disampaikan gitu ya. Jika itu benar datangnya dari Allah, jika itu salah memang datangnya dari saya pribadi. Wah, ini luar biasa, ini panutan ini ya. Oke, kita tutup sama-sama Coach Frida dengan sama-sama mengembangkan tangan dan bilang semoga bermanfaat gitu ya. Karena kan kita menutup dengan doa gitu ya. Tapi kok gini gitu ya doanya. Oke, 1, 2, 3. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Coach Frida. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Coach Indra.